kan kita sedang ada di pemakaman umum itu, dan juga kita juga membawa Aji pelukis gaib yang mungkin tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama kami, tim Wijilasem, tim pengungkap misteri. Malam ini saya ditemani Kang Aji selaku pelukis gaib ingin menemui seseorang yang katanya mempunyai ajian Anjan Kumayan. Untuk itu nanti kita langsung temui aja orang tersebut. Orangnya ada di sebelah sana. Gimana Kang Aji, kita temui aja langsung? Boleh. Ya udah, ikut terus. Jadi selain kami ingin kenapa kami menemui orang tersebut di pemakaman, jadi kita juga Kang Aji kita akan melakukan pembuktian gitu. Sebenarnya apa sih Anjan Kumayang itu gitu? Karena mungkin banyak sedulur Wijilasem yang belum tahu tentang ajian Anjan Kumayang. Ya, mungkin nanti orang tersebut yang akan menjelaskan gitu, apa itu Anjan Kumayang, dan juga akan menjelaskan membuktikan lah di pemakaman ini. Sudah, kita langsung temui. Oke, buat para sedulur Wijilasem yang belum tahu, ini adalah Mbah Halim Munandar. Beliau adalah seseorang yang memiliki ajian Anjan Kumayan. Mungkin buat para sedulur Wijilasem kayaknya paling belum tahu gitu, itu apa sebenarnya ajian Anjan Kumayan itu apa gitu. Mungkin bisa sedikit menjelaskan lah buat para sedulur Wijilasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajian Anjan Kumayan ini adalah sebetulnya milik dari sesepuh kita zaman dulu, yang memang sama barangkali seperti pusaka-pusaka. Selain pusaka berupa benda-benda yang seperti itu, mungkin termasuk juga mantra-mantra, dan itu merupakan salah satu juga sebuah doa, sama doa yang dipanjatkan tetap kita menuju kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah sebagai ikhtiar upaya kita untuk sebagai kendaraan. Nah, ajian Anjan Kumayan sendiri adalah ajian ini cukup ini juga kalau misalkan untuk dikuasain, yaitu puasanya juga harus 47 hari. 47 hari. Kalau menurut asal logika gitu, itu selama 47 hari, apa misalkan kita subuhnya puasa terus sorenya buka, apa terus puasa? Dari 47 hari itu, 40 hari itu hanya buka jam 12 malam saja. Ya, satu kali, kemudian abang lagi ditambah dengan setelah selesai 40 hari itu disambung dengan 7 hari 7 malam, itu ngeplang. Baru di situ tamat. Dan itu nanti akan setelah menguasai ilmu itu, ya kita
dari secara syariat itu akan mendapatkan bantuan-bantuan dari makhluk gaib lah, terutama yang memang dua makhluk gaib yang memang mereka penurut dan untuk membantu khususnya dalam bidang kebaikan. Dan maaf, dan itu yang namanya sebuah ajian barangkali itu warisan leluhur kalau menurut saya. Maaf kalau memang misalkan salah, dan sebagai upaya ikhtiar kita untuk menjalani hidup di dunia ini, selain kita juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ajian-ajian itu adalah menurut saya pribadi adalah sebagai upaya, sebuah doa juga, sebuah doa untuk menuju apa yang kita inginkan. Nah, selain itu kita juga jangan sampai mengandalkan ini ajian ini seperti ini, ajian ini harus bisa anu, tidak seperti itu juga, karena memang tetap kalau tidak ada izin dan ridho Allah ya tidak akan berjalan, artinya tidak akan ada manfaatnya, karena yang namanya ajian kumayan juga tetap saja yang punya ajian kumayan juga ya tetap yang di atas, barangkali seperti itu. Mungkin kalau boleh tahu gitu Pak Halim ya, itu Pak Halim dapat ajian kumayan dari apa, ada yang ngasih apa gimana gitu ya? Itu memang perjalanan jauh yang saat itu kita masih tidak pilih-pilih mana ini amalan ilmu ini, yang jelas ketika ada yang ngasih ya saya jalankan. Ya mungkin yang namanya hidup atau menjalani hidup itu sebetulnya tidak ada yang kebetulan, semua sudah diatur, ada jalannya masing-masing, dan kebetulan ketika ada orang yang ngasih seperti itu kemudian saya jalankan, dan ya terjadilah seperti itu. Meskipun pada saat itu berjalan dari tahun 98 lah sekitar barangkali saat itu menjalani itu. Jadi intinya mungkin ajian kumayang ini adalah sebuah ajian yang untuk kebaikan gitu ya Pak Halim? Intinya kebaikan, tetap untuk kebaikan, dan itu sebagai upaya sama seperti doa-doa juga seperti itu. Mungkin buat para sedulur Wijil Asem mungkin agak penasaran gitu untuk ajian kumayan itu kegunaannya gitu, untuk apa gitu. Iya. Mungkin untuk di sisi misteri untuk apa gitu. Sebetulnya gini, ajian ini sebetulnya milik paranormal yang mereka ketika ada orang yang ingin dibantu, nah itulah menggunakan ajian itu, dan apa yang diinginkan, contoh misalkan saya ingin ya dalam hidup inilah tercapai, nah itulah ajian itu yang digunakan. Dan intinya ketika dalam menjalankan apa yang kita perintahkan, nah itu akan melaksanakan, dan barangkali tetap itu juga kuasa Allah ya, bukan hanya bahwa mengandalkan itu saja, itu hanya sebagai syariat, artinya sebagai perantara, wasilah, itu seperti itu. Itu untuk paranormal kira-kira punya semua nggak ajian kumayang, apa hanya untuk beberapa saja gitu yang punya ajian kumayang itu gitu? Saya perkirakan ya mungkin ada, banyak mungkin gitu, tetapi ketika saat itu saya menanyakan kepada setiap orang yang pintar, katakanlah paranormal, orangnya pintar, itu 80% dia tidak mengetahui dan baru mengenal yang namanya ajian kumayan. Padahal ini dari dulu sudah ada
ya seperti itu. Dan saya juga tidak bisa membedakan bahwa orang itu hanya saya saja yang punya ajian ini atau misalkan banyak, saya tidak mengetahui. Ya mungkin kan kedatangan kami dari tim Wijilasem selain ingin mengetahui apa itu ajian Anjan Kumayang, dan kami juga di sini membawa aji pelukis gaib yang mungkin ya bisalah sedikit membuktikan gitu. Ya apa sih ajian Anjan Kumayang itu, dan dari sisi misteri apa gitu pembuktiannya gitu. Pembuktiannya bisa mungkin dirasakan ketika orang itu membutuhkan bantuan, entah itu bantuan berupa apa, nanti dibuktikan apa selesai apa tidak, atau misalkan terlaksana atau tidak, barangkali seperti itu. Ya mungkin nanti kita ini kan kita sedang ada di pemakaman umum itu, dan kita juga membawa aji pelukis gaib yang mungkin Pak Halim bisa lah sedikit membuktikan tentang dari sisi misteri itu tentang ajian Anjan Kumayang. Buat para sedulur Wijilasem, seperti kita lihat sendiri di sebelah sini, Pak Halim itu ingin membuktikan ajian Anjan Kumayang. Seperti kita tadi tahu, udah dijelaskan sama Pak Halim kan, sebenarnya ajian Anjan Kumayang itu adalah sebuah ajian untuk membantu seorang yang sedang dalam kesusahan tapi dalam segi kebaikan. Nah kali ini kedatangan kami tim Wijilasem ingin membuktikan secara langsung dari segi misteri apa itu Anjan Kumayang, dan kita juga nggak tahu Pak Halim itu nanti akan membuktikan apa. Kita lihat aja sendiri nanti. Ya. Oke, buat para sedulur Wijilasem, saya sudah ditemani Kang Aji yang akan membantu membuktikan bahwa benar gitu Bapak Halim Munandar ini memiliki ajian Anjan Kumayang. Astagfirullahaladzim. Ada apa Kang? Saya melihat di sini ada sosok tinggi besar di belakang. Itu kira-kira siapa itu, Pak? Dia pengikut. Saya merasakan di sini melihat ada sosok tinggi besar, tapi berwujud berbeda-beda. Jadi intinya ajian Anjan Kumayang itu hal ini keluar itu ya, sukmanya bagaimana? Ya menurut penglihatan saya sih sukmanya udah keluar. Ada warna apa aja? Ada berwarna enggak? Ada. Merah, Itu kuning, itu pantulan warna putih kuning, sama kuning merah. sama merah. Putih. Putih udah yang saya ngelihat. Ya. Berganti-ganti wujudnya itu. Ya. Yang saya lihat ini. Jadi buat para sedulur Wijilasem berarti benar ya Bapak Halim Munandar ini mempunyai ajian Anjan Kumayang. Mungkin buat para sedulur Wijilasem yang mungkin bisa mempunyai mata batin gitu, mungkin bisa melihat ya bahwa ternyata Pak Halim itu tadi Kang Haji, yang Kang Haji lihat itu apa gitu di belakang Pak Halim? Yang saya lihat sih itu wujudnya sinar hitam, putih, kuning sama merah. Ada 4. Oh, jadi saya ngelihat intinya itu. tadi Pak Halim itu mengeluarkan sosok gaib yang ada di tubuh Pak Halim itu 4 warna itu ya. Sesuai dengan nama ajian itu, karena di situ kan dari bacaan yang di bawahnya itu kan ada Kumayan abang, Kumayan kuning, Kumayan putih, dan Kumayan hilang. Ya mungkin kayaknya buat para sedulur Wijilasem itu mungkin bertanya-tanya gitu Pak Halim. Itu maksudnya apa gitu sosok 4 itu? Untuk apa gitu ininya gitu. Itulah yang nanti akan bekerja, itulah akan membantu sesuai apa yang perintah untuk
untuk apa. Oh, jadi apa sosok gaib itu bisa diperintah gitu? Diperintah. Oh, jadi sosok gaib itu mungkin buat para sedulur Iya. Wijilasem yang belum tahu ya. Jadi kalau seseorang memiliki ajian anjan kumayang, Dia akan mendapatkan. dia bisa memerintah Iya. yang 4 tadi itu. Ya, Berarti kalau yang nggak punya ajian anjan kumayang mah nggak bisa gitu ya Pak Alim ya? ya mana kan dia nggak bisa beli, Oh, kan belum beli. Ketika udah beli, artinya beli itu dengan yang tadi Tirakat. puasa itu ya? iya dengan tirakat. Jadi kelebihan seseorang itu yang memiliki ajian anjan kumayang itu bisa memerintah sedulurnya mungkin lah. Mempunyai pembantu gaib gitu. Dasarkan pada dasarnya seperti ini. Semua manusia itu punya pembantu gaib, punya Iya, hodam, iya. hodam yang sedulur papa itu semua punya. Gitu. Cuman kan Pada dasarnya seperti itu. mungkin Kan cuma ini berbeda juga gitu kan. Bisa dibangkitkan juga bisa gitu kan. Tapi yang jelas dalam hal ini menurut dari segi bacaan saja dari Sunamat Anjan Kumayan Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di bawahnya itu ada kumayan abang, kumayan kuning, kumayan putih, dan kumayan irang. Jadi cocok apa yang tadi dilihat sama tim Mungkin Wijilasem. perbedaannya seseorang yang tidak memiliki ajian anjan kumayang dan seseorang yang memiliki anjan kumayang itu mungkin bisa memerintah gitu ya sedulurnya itu, kecuali yang nggak punya nggak bisa memerintah itu ya. Nggak bisa. Jadi intinya yang mempunyai ajian anjan kumayang itu bisa memerintah dalam arti memerintah untuk dalam segi kebaikan, untuk membantu seseorang yang mempunyai masalah. Ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, masalah seperti apa gitu? Masalah itu Sedikit lah ya gitu. dalam kehidupan kan banyak orang ada yang masalah kehidupan lah, ya ada rumah tangga, kemudian ada yang masalah rezeki kan seperti itu, kemudian masalah dalam urusan. Tapi yang jelas ketika memang ajian anjan kumayan ini itu ketika ada tempat-tempat yang angker terutama, nah itu insya Allah makhluk yang ada di situ semua menyingkir. Oh, itu kenapa kok bisa menyingkir gitu? Ya mungkin panas seperti itu. Oh, jadi seseorang jika memiliki ajian anjan kumayang, dia mendatangi tempat-tempat angker, mungkin makhluk-makhluk yang ada di sekitar ini menjauh apa? Menjauh. Mungkin karena panasnya itu mungkin. Jadi intinya itu ya, mungkin kelebihannya seseorang yang memiliki ajian anjan kumayang ketika dia berada di tempat yang angker, makhluk seganas apapun mungkin ya. Iya. Itu langsung menyingkir. Ya, buat para sedulur Wijilasem, mungkin tadi kita dari tim Wijilasem sudah membuktikan ya bahwa Pak Halim Munandar ini benar gitu mempunyai ajian anjan kumayang. Jadi di mana ajian tersebut tadi sudah diceritakan oleh Pak Halim bahwa dia bisa memerintah sedulurnya Pak Halim ini untuk membantu seseorang yang sedang dalam kesusahan ya. Mungkin buat para sedulur Wijilasem, jika ingin membuktikan secara langsung bisa menemui Pak Halim. Untuk alamatnya bisa DM Instagram kami di @wijilasem gitu. Untuk ingin kalau tahu alamat dari Pak Halim, tinggal nanti DM aja di Instagram kami. Ya mungkin untuk pertemuan malam ini mungkin cukup ya. Mungkin ada tambahan gitu Pak Halim untuk pesan-pesannya gitu buat para sedulur Wijilasem. Para sedulur Wijilasem, intinya kita sebagai manusia terus berupaya, terus belajar dan berdoa. Ajian anjan kumayan adalah sebetulnya sebuah doa juga untuk berikhtiar supaya apa yang kita inginkan. Tapi yang jelas ini sebagai sebagai syariat. Adapun terkabul atau tidaknya kita tetap izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Mungkin yang menarik dari kami gitu Pak Halim ya. Tadi dari sisi misterinya itu konon katanya Pak, seseorang yang memiliki ajian anjan kumayang itu emang bener Pak, ketika datang ke tempat angker si makhluk bisa menjauh. Ya, mungkin nanti di lain waktu kita undang Pak Halim, ketika kita melakukan mediumisasi mungkin kita bisa Insya Allah.
Mungkin gitu aja lah Pak Alim ya. Ya, Makasih Pak Alim ya. sama-sama, atas waktunya. sama-sama. Oke, mungkin untuk malam ini saya cukupkan ya. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, channel Wijilasem, dengan cara like, comment, and subscribe supaya channel kami terus makin berkembang ya. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.